Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 253. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan eksistensi diri manusia dikaitkan dengan ketauhidan. Barang siapa mengenal dirinya, eksistensi dirinya, maka dia akan berpotensi untuk mengenali eksistensi Tuhannya. Ini adalah pembahasan yang sangat mendasar dan sangat mendalam, karena itu membutuhkan sekian banyak episode. Kita akan menyisir satu persatu, bagian demi bagian, supaya kita bisa mendapatkan detail-detailnya dan kemudian mendapatkan kesimpulan secara holistik terkait dengan diri manusia. Di episode-episode yang lalu kita telah membahas tentang anatomi diri manusia. Baik anatomi yang terkait dengan badan kasar atau wadak atau fisikal yang di dalam Al-Quran disebut sebagai jasad atau jism. Dan yang kedua anatomi yang terkait dengan kejiwaan yang di dalam Al-Quran disebut sebagai nafs. Jadi ilmu anatomi adalah ilmu yang mempelajari sebuah sistem dalam bagian-bagian subsistem-subsistem supaya kita mendapatkan detail-detailnya. Secara anatomi badania kita sudah melakukan kajian dalam beberapa episode. Manusia dalam sudut pandang biologi ditinjau bagian per bagian, maka kita melihat manusia adalah sistem yang tersusun dari organ-organ. Ada kelompok organ vital, ada kelompok organ non-vital. Yang masuk kelompok organ vital itu ada 5, yaitu otak, jantung, liver, ginjal, dan paru-paru. Kalau 5 organ ini mengalami kerusakan, maka manusia akan terancam untuk mengalami kematian. Meskipun dari 5 organ ini yang paling fatal terjadi kerusakan yang menyebabkan kematian itu adalah otak. Sedangkan yang 4, jantung, paru, ginjal, dan liver, itu bisa digantikan dengan organ yang lain atau bahkan digantikan dengan fungsi mesin. Tetapi memang kelima organ ini sangat erat kaitannya dengan kematian. Kita sudah membahas terkait dengan itu dan kemudian mendapat kesimpulan bahwa organ yang paling vital dari 5 organ vital itu adalah otak. Sehingga kematian itu disebut seseorang mengalami kematian ketika batang otaknya mengalami kerusakan. Saklarnya off, maka orang itu meninggal dunia. Itu adalah pendekatan manusia dalam sudut pandang biologis, dalam sudut pandang medis, dalam sudut pandang anatomis. Selebihnya dari organ-organ vital ini ada organ-organ pendukung seperti panca indera kita, ada mata, ada telinga, dan seterusnya, yaitu organ-organ pendukung atau bahkan organ-organ dalam bentuk kulit, ya, jaringan kulit, tulang, darah, dan sebagainya, seluruh kelenjar-kelenjar yang dalam tubuh kita, itu semuanya membangun sebuah sistem yang kemudian membentuk makhluk hidup yang namanya manusia. Yang kalau kita breakdown lagi sampai sekecil-kecilnya, unit terkecilnya adalah sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Yang ketika kita breakdown lagi, maka memunculkan eksistensi yang tidak hidup, tetapi mendukung kehidupan dalam bentuk molekul-molekul, dalam bentuk atom-atom, partikel-partikel subatomik, dan seterusnya. Tubuh kita ini sesungguhnya adalah susunan dari sesuatu yang lebih kecil, yang semuanya
secara simultan membentuk sebuah sistem yang sangat kompleks, yang sangat canggih. Dari sana kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa semua ini ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, bahkan ada yang menciptakan. Mustahil sebuah sistem yang sedemikian canggihnya ini dan sustainable, berkelanjutan sampai waktu tertentu itu bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, ini poin penting untuk membangun kembali benang merahnya antara satu kajian dengan kajian yang lainnya. Karena kita akan melakukan kajian terus-menerus untuk memperdalam itu. Ya, poin pertama adalah pendekatan anatomi secara lahiriah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian anatomi secara batiniah atau secara kejiwaan. Kita juga sudah menyinggung di episode-episode yang lalu bahwa manusia ini secara anatomis sesungguhnya memiliki bagian-bagian yang juga secara simultan saling mendukung munculnya kehidupan bagi seorang manusia itu. Kita membaginya di dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah badan kasar, yang kita sudah membahas secara anatomi meskipun belum secara menyeluruh, tetapi kita sudah dapat poin-poinnya terkait dengan organ-organ vital itu dan kecanggihan manusia sebagai sebuah organisme yang luar biasa hebatnya, sangat mengagumkan. Yang kedua adalah anatomi secara kejiwaan, yang kita akan mulai menyelami anatomi kejiwaan manusia. Di episode-episode yang lalu kita sudah membahas bahwa jiwa manusia itu dari pemahaman anatomi secara badania bersemayamnya adalah di otak kita. Bukan di kaki, bukan di tangan, bahkan bukan di paru-paru, di ginjal, di liver, ataupun di jantung. Karena ketika semua itu organ non-vital maupun yang vital yang 4 selain otak itu mengalami kerusakan, maka sesungguhnya masih bisa digantikan. Organ jantungnya rusak, belum tentu dia mati. Karena bisa ditransplantasi, bisa digantikan dengan mesin misalnya. Begitu juga livernya rusak, bisa ditransplantasi. Atau kalau rusak sebagian masih bisa tumbuh. Begitu juga ginjal, begitu juga paru-paru. Tetapi kalau batang otaknya atau apalagi otak secara keseluruhan mengalami kerusakan, matilah dia. Sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa jiwa manusia itu ada di dalam otaknya itu. Sehingga dalam ilmu jiwa, gangguan otak secara struktural misalnya mengalami kecelakaan atau ada jaringan di bagian otak itu, di korteks cerebrinya atau di otak tengahnya atau apalagi di batang otaknya mengalami kerusakan, maka selain kematian, ya paling fatal adalah kematian, dia akan mengalami gangguan jiwa. Orang-orang yang mengalami kegilaan misalnya, yang disebut sebagai skizofrenia, itu sesungguhnya mengalami kerusakan struktur otaknya. Sel-sel sarafnya di bagian yang bertanggung jawab terhadap kegilaan itu mengalami kerusakan. Artinya ilmu pengetahuan secara ilmiah, bukti-bukti empirik sudah menunjukkan bahwa yang namanya jiwa itu sesungguhnya adalah fungsi dari otak itu. Ketika otak secara struktural, secara material, dan secara saraf itu mengalami kerusakan, baik di sel-sel sarafnya, atau di kabel-kabel sarafnya, atau di sambungan-sambungan atau sinaptiknya, maka kerusakan itu akan memunculkan gangguan kejiwaan. Jadi pendekatan-pendekatan ilmiah secara saintifik, secara medis, secara psikologis, secara psikiatri, itu telah memberikan bukti yang sangat jelas kepada kita bahwa jiwa itu berada di dalam otak kita. Kerusakan otak menyebabkan kerusakan jiwa. Gangguan otak menyebabkan gangguan jiwa. Kematian otak menyebabkan kematian jiwa atau manusia itu, dan kemudian rusaklah badannya secara massal dan lepaslah jiwanya yang kemudian kita sebut sebagai nyawa itu. Oke, sampai di sini kajian kita di episode-episode yang lalu, dan kita akan terus memperdalam bagaimana anatomi jiwa kita itu. Tetapi sebelum masuk atau melangkah lebih jauh, saya ingin mengomentari ada statement atau ungkapan dari kawan kita di forum
diskusi kita, di dalam forum komentar, yaitu terkait kajian kita ini hubungannya dengan tasawuf. Ada yang mengatakan Pak Agus ini rupanya tidak begitu paham terhadap apa yang disebut sebagai tasawuf. Sahabat sekalian, kalau ingin melihat kajian kita terkait dengan tasawuf, silahkan melihat Cangkir Tasawuf episode mulai dari 34 sampai 38. Di sana kita telah membahas sebagian dari konsep tasawuf modern yang saya sampaikan di dalam channel ini. Mulai dari episode 34, di sana dibicarakan sebuah topik tasawuf klasik versus tasawuf modern. Di mana saya menjelaskan bahwa tasawuf klasik itu lebih menggunakan pendekatan subjektif, bahkan pendekatan yang bersifat mistis, yang sulit untuk diklarifikasi, di-cross-check oleh orang lain. Karena itu cabang-cabang atau aliran-aliran tasawuf dan kemudian tarekat itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Kenapa? Karena bersifat subjektif. Setiap guru tasawuf atau mursyidnya gitu ya, pembimbingnya itu bisa memiliki cara tarekat, thariqah yang berbeda-beda. Itu adalah pendekatan tasawuf klasik. Nah, saya kemudian melengkapi pendekatan tasawuf klasik itu dengan pendekatan yang lebih bersifat objektif. Subjektivitas itu memunculkan keanekaragaman, meskipun juga memunculkan kedalaman, tetapi dia akan mengalami masalah terkait dengan pembuktian-pembuktian kebenaran-kebenaran yang dia lakukan atau amalan-amalan yang dia lakukan. Nah, ini ketika ditambahi atau di cross-check, digabungkan secara simultan dengan pendekatan objektif, ilmu pengetahuan, sains, dan seterusnya, bahkan teknologi, maka itu akan mendapatkan pegangan yang lebih kokoh. Itulah yang saya sampaikan di dalam konsep tasawuf modern. Bahwa pendekatan tasawuf klasik ketika ditambahi dengan pendekatan sains itu menjadi lebih kokoh karena mendapatkan bukti-bukti ilmiahnya. Seperti yang kita lakukan kajiannya dalam beberapa episode terakhir ini. Pengenalan diri itu nggak cukup hanya secara subjektif. Saya ini siapa, diri saya siapa, jiwa saya, roh saya. Itu akan mengalami distorsi yang sangat luas ketika dilakukan pendekatannya hanya secara subjektif. Setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi ketika dikaitkan dengan sains, bahkan dengan teknologi, dengan bukti-bukti empirik, maka akan diperoleh seperti yang kita lakukan ini. Di breakdown manusia itu secara anatomis bahwa jiwanya ada di otak. Kemudian rohnya ada di mana, gitu ya. Kemudian secara lapisan-lapisan mulai dari badan, jiwa, roh itu membentuk sebuah mekanisme kehidupan yang seperti apa. Sahabat sekalian, ini yang kita lakukan kajiannya di episode-episode yang lalu terkait dengan tasawuf. Tasawuf klasik versus tasawuf modern. Silahkan dilihat kembali di episode 34. Kemudian di episode 35 kita melakukan kajian lebih jauh lagi terkait dengan Nur Muhammad. Pendekatan mistis versus pendekatan saintifik. Itu juga adalah kajian tasawuf karena tentang Nur Muhammad itu memang menjadi topik yang sangat ramai di kalangan pelaku tasawuf. Kita lanjutkan lagi kajiannya, Nur Ilahi versus Nur Muhammad. Bagaimana pendekatan mistis dan pendekatan yang lebih saintifik? Lebih jauh lagi kita membahas tentang ayat-ayat cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi kita membahas tentang keberadaan alam semesta dengan segala isinya, bahwa semua itu berada di dalam eksistensi Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat sekalian, channel ini memang melakukan kajian-kajian secara tasawuf, tapi jangan hanya dilihat secara subjektif. Pendekatan-pendekatan yang klasik, yang mistis, karena konsepnya berbeda. Di tasawuf modern ini adalah pendekatan perpaduan antara secara subjektif dengan pendekatan-pendekatan yang objektif. Karena itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, lebih jauh lagi, kalau kita breakdown terkait dengan aliran tasawuf, maka kita akan melihat ada dua aliran besar. Yang pertama adalah aliran yang disebut sebagai tasawuf amali. Tasawuf yang berbasis pada
amal, pada perbuatan, pada praktek-praktek, pada perilaku. Itu adalah dikenal sebagai tasawuf amali. Tetapi bukan hanya itu tasawuf itu. Yang kedua adalah aliran tasawuf falsafi yang lebih melakukan kajian-kajian secara konseptual dan mendalam. Secara teoritis, kajian-kajian secara ilmu pengetahuan, logis, rasional, empirik, dan seterusnya, itu dikenal sebagai tasawuf falsafi. Kalau kita melihat ke dalam sejarah perkembangan tasawuf, maka kita melihat tokoh-tokohnya. Tokoh tasawuf amali misalnya, diantaranya adalah Al-Ghazali. Imam Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin itu mengajarkan tasawuf dengan pendekatan-pendekatan yang amaliyah. Dipraktekkan, memperbaiki kepribadian, kesabaran, keikhlasan, ketawaduan, hidup zuhud, dan seterusnya, itu adalah tasawuf amali. Kita juga mengenal selain Al-Ghazali ada Abdul Qadir Jailani. Itu adalah salah satu tokoh dari tasawuf amali. Atau ada juga nama Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah atau beliau-beliau itu adalah para tokoh tasawuf amali. Tetapi dalam sejarah kita juga mengenal tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Di antaranya ada Al-Halaj yang terkenal dengan konsep ana al-haqnya, akulah kebenaran itu. Dengan membangun sebuah kefahaman bahwa antara manusia dengan Tuhannya, antara makhluk dengan penciptanya, itu sesungguhnya tidak berjarak, bahkan ini menjadi satu pancaran dari eksistensi ketuhanan. Tentu ini pendalaman yang luar biasa di bidang tasawuf, tapi bukan tasawuf amali, melainkan tasawuf falsafi. Ada lagi tokoh Ibnu Arabi yang terkenal dengan wahdatul wujudnya atau wihdatul wujud. Dalam bukunya Fusus Al-Hikam, beliau menjelaskan bagaimana hubungan hamba dengan makhluknya. Bahwa mengenal diri, mengenal Tuhannya, mengenal makhluk secara umum, bahkan jagat raya alam semesta juga akan mengenal Tuhannya. Ini adalah tasawuf falsafi. Ada lagi Yazid Al-Bustami misalnya, yang terkenal dengan konsep fana fillah. Kita ini sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kita semua ini fana di dalam Allah. Ada Syekh Siti Jenar dan sebagainya dan sebagainya. Mereka ini adalah para pelaku atau tokoh tasawuf falsafi. Bahkan Al-Ghazali sendiri setelah mengarang Ihya Ulumuddin, kemudian beliau mengarang buku yang mengarahnya kepada tasawuf falsafi, yaitu Mishkatul Anwar. Beda dengan Ihya Ulumuddin, di mana Ihya Ulumuddin lebih mengajarkan pada praktek-praktek bertarikat, atau kata orang Jawa tirakat, dengan melakukan amalan-amalan. Tetapi nggak cukup dengan itu, karena tanpa konsep yang benar, kefahaman yang benar, maka salah semua amalannya. Maka perlu tasawuf falsafi itu. Dan kemudian Al-Ghazali menulis Mishkatul Anwar. Al-Mishkat, ya, sebuah lubang tak tembus yang di dalamnya ada pendaran-pendaran cahaya. Nah, beliau menulis konsep ketauhidan di dalam Islam menurut Al-Ghazali adalah disampaikan di dalam buku itu. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menyampaikan bahwa bertasawuf itu memiliki dua aliran itu. Kadang-kadang yang hanya memahami satu itu menyesatkan yang lain. Misalnya yang berbasis pada amalan, tasawuf amalan atau amali, kemudian mengatakan yang tasawuf falsafi itu sebagai aliran yang sesat. Saya kira tidak perlu terlalu jauh ke sana, karena ini menjadi khasanah keilmuan bagi kita semua yang dua-duanya harus kita kuasai dan kemudian menjadi satu kefahaman yang holistik, yang komprehensif, yang sangat bermanfaat untuk menjalani agama ini. Nah, kalau kita kembalikan rujukannya kepada petunjuk Allah dari kitab suci, dari Al-Quran Al-Karim, maka kita akan mendapatkan gambaran bertasawuf itu adalah dua-duanya. Yang digambarkan Al-Quran dengan role model seorang ulul albab itu. Di mana seorang ulul albab yang dijadikan tokoh di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran, digambarkan sebagai seseorang yang melakukan kajian-kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Itu poin dari tasawuf. Poin tasawuf adalah mendekatkan diri. Sebuah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Satu bisa melalui amalan, yang kedua melalui pemikiran, melalui konsep, mindset yang benar. Karena kalau mindsetnya salah, maka amalannya salah. Tapi orang yang hanya di mindset saja tidak melakukan amalan juga tidak sempurna. Jadi memang dua-duanya harus dilakukan. Di dalam surat Ali Imran ayat 190-191, Allah berfirman mencontohkan bagaimana idealnya seorang pelaku tasawuf atau seorang muslim yang sejati itu, yaitu mereka yang melakukan zikrullah, zikir mendekatkan diri kepada Allah sambil bertafakur memahami ciptaannya. Berikut ini surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian menyimpulkan, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran yang mengajari kita untuk berpikir secara simultan, secara komprehensif dan terpadu. Di satu sisi melakukan tazakkur, mengingat Allah dengan seluruh kecerdasan emosinya atau perasaannya atau penghayatannya. Tapi di sisi yang kedua, dia melakukan proses intelektual dengan cara berpikir. Tafakur istilahnya. Tafakur itu berpikir secara logis, secara rasional, secara saintifik, dengan bukti-bukti empirik, analitik, itu adalah bertafakur. Sedangkan tazakur itu merasakan, menghayati, merasakan, menyadari kehadiran Allah di dalam seluruh horizon kesadarannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Jadi poin pentingnya, sesungguhnya yang diajarkan kepada kita adalah simultan. Bukan hanya proses untuk merasakan zikrullah, kehadiran Allah itu secara pendekatan tazakur, tetapi juga diperintahkan tafakur terhadap seluruh ciptaan Allah. Kesimpulannya, holistik, subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka. Nah, itulah yang menjadi dasar dari konsep tasawuf modern. Ya berzikir, ya berfikir. Tidak cukup hanya berzikir, merasakan. Karena di forum kita juga ada yang mengatakan, untuk mengenal Allah, lakukanlah meditasi, melihat ke dalam sampai kosong dan seterusnya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Al-Quran. Nanti kita akan breakdown satu persatu. Bagaimana cara mengenal Allah, memahami eksistensinya, dan kemudian mendekatkan diri itu. Bukan, nggak cukup hanya dengan berdiam diri, bermeditasi. Jadi itu hanya sebagian saja, iya. Mengenali diri tidak cukup hanya merasakan ke dalam, tetapi kata ayat-ayat Al-Quran, selain melihat pada diri sendiri, juga melihat alam semesta. Melihat langit, melihat bumi, pohon, bintang, galaksi, bulan, dan segala macam. Hewan-hewan, segala makhluk yang ada di muka bumi. Itu sangat kompleks yang diajarkan oleh Al-Quran, dan itulah yang sedang kita sampaikan secara bertahap, sebagian demi sebagian dalam channel ini, dalam konsep tasawuf modern atau cangkir tasawuf modern itu. Nah, kembali kepada anatomi diri manusia. Kita akan mulai memasuki anatomi kejiwaan kita. Kalau secara anatomi badan kita sudah melakukan breakdown secara medis, secara biologis, maka secara anatomi kejiwaan ini kita akan melakukan secara simultan. Kita sudah melandasinya dengan anatomi badania bahwa jiwa kita berada di dalam otak.
bukan di bagian-bagian organ-organ tubuh kita yang lain. Karena sekali lagi ketika tangan dipotong, jiwa masih ada, kaki dipotong masih ada. Bahkan seluruh organ yang lain itu sudah digantikan dengan organ orang lain atau dengan mesin, kita masih hidup selama bagian atas yang berisi otak ini itu masih berfungsi. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan yang saintifik terkait dengan keberadaan jiwa itu. Tinggal sekarang kita melakukan pendekatan atau breakdown yang lebih detail lagi terkait dengan fungsi otak itu. Sahabat sekalian, belajar jiwa adalah belajar fungsi otak. Di dalam psikiatri kita mengenal dua jalur di dalam memahami manusia ini. Jalur yang pertama adalah struktural, yaitu ilmu saraf, bidang ilmu saraf. Yang dipelajari adalah secara struktur. Bagaimana sel saraf itu, bagaimana kabel-kabel sarafinya, bagaimana mielin atau pembungkus dari kabel-kabel saraf itu, bagaimana dendritnya, ujung-ujung saraf itu, bagaimana gandengannya, membentuk sinaps dan sebagainya, itu dipelajari di ilmu saraf secara struktural. Tetapi struktur dari sistem sarafi ini memunculkan sifat-sifat yang itu dipelajari di dalam psikologi. Nah, psikologi ini tidak belajar tentang sarafnya, tetapi belajar tentang fungsinya. Maka disebut juga sebagai ilmu jiwa dalam konteks secara kualitatif. Sedangkan saraf itu belajar ilmu jiwa atau diri manusia secara kuantitatif. Kita sebetulnya tidak bisa memisahkan antara ilmu saraf dengan ilmu jiwa. Tetapi memang di dalam kedokteran itu harus mengambil spesialisasi-spesialisasi tertentu supaya fokus dan detail. Tapi terkait dengan pemahaman manusia, kita harus memahami kedua sisi ini. Ini adalah satu keping mata uang dengan sisi permukaan yang berbeda. Rusak di struktur saraf, rusak pula di fungsinya. Dirusak fungsinya, maka rusak juga strukturnya. Jadi kalau ada seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan di struktur sarafnya, maka fungsinya akan mengalami gangguan. Tetapi yang menarik ketika seseorang diganggu secara psikologis, diberi tekanan kejiwaan sampai dia stres, kemudian dia sampai depresi berat dan kemudian menjadi gila, maka kegilaan secara fungsional itu akan memunculkan kerusakan struktur saraf. Jadi ini menarik sahabat sekalian, pendekatan subjektif dan pendekatan objektif yang dilakukan secara simultan. Nah sekarang ini sudah dilakukan pemetaan dari otak itu. Di mana fungsi motoriknya, di mana fungsi pengindraannya, penglihatan, pendengaran, perasaan, bahasa, memori ingatan jangka pendek, jangka panjang, memori-memori yang bersifat intelektual yang tersimpan di hipokampusnya, dan kemudian memori emosional yang ada di amigdala, dan seterusnya, itu sudah dipetakan. Dan itu menjadi fungsi dari jiwa. Sahabat sekalian, menarik sekali mempelajari otak manusia secara struktur, dan kemudian ternyata struktur itu menggambarkan fungsinya. Nah, ketika kita bicara fungsi, maka kita bicara jiwa. Ketika kita bicara struktur, kita bicara tentang sistem saraf. Nah, sahabat sekalian, dengan memahami otak secara keseluruhan, maka kita akan memahami bagaimana anatomi jiwa itu dikaitkan dengan anatomi sistem sarafnya. Dan ini akan memberikan satu pemahaman yang menuju pada spiritualitas yang komprehensif. Bukan hanya pendekatan pokoknya mengamalkan sesuatu. Tetapi dengan memahami ini, anatomi ini, kita akan dapat pelajaran teorinya, dan kemudian itu masuk di dalam tasawuf falsafinya, yang itu kemudian ketika dipraktekkan kita memiliki guidance yang jelas. Kalau sebuah amalan ini dilakukan, maka akan terbentuk sistem saraf yang terkait dengan amalan itu. Sebagai contoh, kalau kita ini melakukan latihan bersepeda, awalnya kita tidak bisa bersepeda, maka sistem saraf keseimbangan kita itu belum terbentuk dengan baik. Masih tipis atau masih kecil, masih sempit. Disuruh bersepeda, jatuh. Tidak bisa bersepeda. Tetapi kalau itu kita latihkan terus, suruh bersepeda, jatuh, bangun, maka apa yang terjadi?
sistem sarafnya akan membentuk sirkuit keseimbangan. Dan dia kemudian menjadi memiliki skill keseimbangan. Nah, Anda perhatikan ini, dari pemahaman atau dari pendekatan yang bersifat struktural, sistem sarafi membentuk fungsi. Dia tiba-tiba memiliki skill keseimbangan itu dikarenakan terbentuk sarafnya. Dan yang menarik ternyata ini bukan soal keseimbangan saja, tetapi skill-skill yang lain yang bukan hanya bersifat fisikal, melainkan keterampilan berpikir misalnya. Ketika seseorang awalnya tidak memiliki logika, ilmu logika yang baik, kemudian diajari cara berlogika yang baik, disebut silogisme, ya, ilmu tentang logika. Kalau di pesantren disebut sebagai ilmu mantik, ilmu tentang logika. Maka ketika seseorang dilatih berlogika terus, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap logika itu menjadi berkembang. Dan kemudian dia memiliki kemampuan logika yang sangat bagus. Fungsi jiwa terkait dengan logika itu berkembang seiring dengan berkembangnya sistem sarafi atau sirkuit-sirkuit sarafi yang terbentuk. Ini kalau diteruskan, itu semakin menuju pada keterampilan-keterampilan yang abstrak terkait dengan logika, terkait dengan memori, kebentuklah sirkuit memori yang semakin bagus. Terkait bahkan dengan keyakinan. Orang-orang yang memiliki keyakinan itu sesungguhnya sedang membentuk sistem saraf keyakinan. Bahkan tentang ketauhidan. Sesungguhnya dia sedang membentuk sistem sarafi ketauhidan itu. Orang yang tidak pernah melakukan latihan berzikir, maka sistem saraf tentang zikirnya itu tidak terbentuk dengan bagus. Maka zikirnya menjadi tidak khusyuk. Kenapa? Karena sistem sarafnya tidak mendukung. Seperti ketika belajar keseimbangan tadi itu. Tetapi ketika dilatih terus, kemudian dengan penghayatan yang baik di level kekhusyukan tertentu, maka orang itu sedang melakukan proses pembentukan sirkuit-sirkuit saraf di otaknya untuk mendapatkan keterampilan berhubungan, berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhannya melalui praktek zikirnya itu. Dan seterusnya, sahabat sekalian, saya ingin menggambarkan secara umum dulu apa yang menjadi anatomi secara kejiwaan kita, kaitannya dengan pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi poin penting dari tasawuf adalah sebuah proses untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Tinggal pendekatannya itu apakah secara amali ataukah secara falsafi ataukah simultan antara kedua-duanya, yang itu akan menghantarkan kita secara terstruktur, secara sistematis untuk menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah secara terukur seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan anatomi diri manusia yang lahiriah dan batiniah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.